Wanita ini sebenarnya tidak lumpuh guys, namun ibunya yang posesif memberikannya obat untuk anjing agar ia tidak bisa berjalan. Awalnya gadis ini menjalani hari dengan menjadi orang lumpuh dengan ikhlas dan selalu rutin memakan obat-obatannya. Bahkan di rumahnya ia punya alat untuk turun dari tangga. Ia selalu diperiksa gula darahnya dan akan menyuntikkan obat-obatan agar gula darahnya tidak tinggi. Gadis ini juga menderita asma dan ibunya selalu memberikan terapi kepadanya agar seakan-akan ibunya berusaha agar ia bisa berjalan. Gadis ini tidak pergi sekolah. Ia menjalani homeschooling dengan ibunya sebagai gurunya. Ia selalu menantikan surat dari universitas untuk tahu apakah ia lulus atau tidak. Namun ibunya berkata hari ini tidak ada surat apapun. Anaknya sangat bermimpi untuk bisa sekolah di universitas normal. Suatu pagi anaknya tidak sengaja menemukan kotak obat dari barang belanjaan ibunya. Namun yang tertulis di sana adalah nama ibunya. Ketika malamnya ibunya memberikan obat itu, gadis ini berkata ini seharusnya obat ibu bukan milikku. Namun ibunya berkata dengan banyak alasan. Esoknya sang anak mencoba diam-diam mengambil obat tersebut menggunakan alat yang dibuatnya. Lalu anak ini mencoba memeriksa tempelan di obatnya. Ketika malam hari ibunya memberikan kembali obat tersebut kepadanya, ternyata anaknya memuntahkan kembali obat tersebut dari dalam mulutnya karena rasa penasarannya yang tinggi. Obat apakah itu sebenarnya? Seorang gadis cacat kaget ketika tahu bahwa obat yang selama ini diminumnya adalah obat untuk anjing. Ketika ia bertanya apa yang akan terjadi jika manusia mengonsumsinya, tepat saat itulah ibunya datang mencarinya. Dan dokter ini berkata kakimu akan mati rasa dan akan lumpuh total. Ibunya berlari panik ke arah anaknya dan mengira anaknya sesak nafas karena terjadi sesuatu. Lalu seketika ibunya menyuntikkan sebuah obat bius kepadanya dan membuat gadis itu kemudian tertidur. Malamnya ibunya sedang mandi, terlihat di badannya ada banyak sekali luka sayatan di sana. Esoknya gadis ini sudah terbangun, ia kaget karena pintu kamarnya terkunci. Ia mencoba memanggil ibunya namun tidak ada yang menjawab panggilannya. Ia mencoba membukanya menggunakan penjepit rambut, namun pintu masih belum bisa terbuka. Ternyata dari luar ibunya menguncinya menggunakan jala agar anak ini benar-benar tidak bisa keluar. Sungguh ibu yang sangat posesif. Akhirnya anaknya mencoba keluar sendiri dari jendela kamarnya. Lalu ia merangkak dengan kaki lumpuhnya ke arah kamar yang lain dan berhasil memecahkan kacanya menggunakan alat yang ia buat sendiri. Lalu ia mencoba melangkah langkah demi langkah ke arah kamarnya sendiri dan membuka kunci itu. Namun asma gadis ini kambuh dan segera ia mencari alat pernafasannya untuk segera dihirup agar ia tidak kehabisan nafas. Lalu ketika gadis ini akan turun, ia heran karena alat itu tidak berfungsi. Ia melihat stop kontaknya dan ternyata sudah dihancurkan oleh ibunya agar ia tidak bisa turun. Akankah wanita ini bisa selamat dari ibunya yang psikopat? Anak yang cacat ini terbaring di rumah sakit. Setelah mengetahui kebenarannya, ternyata ibunya bukanlah ibu kandungnya. Anaknya yang asli harus meninggal dan ia menculik salah satu bayi di rumah sakit. Ia mencoba menyuntikkan sebuah racun kepada anaknya. Namun ia masuk ke dalam ruangan dan menguncinya dari dalam. Akhirnya ia mengambil sebuah botol kimia dan kemudian meminumnya di depan ibunya karena tahu ibunya terlalu sayang kepadanya. Beginilah gadis cacat ini akhirnya berakhir di rumah sakit. Saat ia terbangun, ia mencoba memanggil suster dengan susah payah. Ia meminta pena dan untungnya suster itu menyadari wanita ini ingin menulis sesuatu. Akhirnya ia memberikan sebuah krayon dan kertas. Namun gadis ini kesusahan menuliskan apa yang ingin ia katakan. Tiba-tiba saja sebuah bel berbunyi dan suster itu harus pergi meninggalkannya. Wanita ini mulai ketakutan, takut ibunya muncul. Diam-diam ternyata ibunya membawa gadis ini padahal dirinya belum pulih sepenuhnya. Dan ia berkata, kau membutuhkanku. Ia terus membawa anaknya untuk diculik kembali dan tidak ada satupun orang yang sadar di sana. Saat suster itu kembali, ia bingung kenapa pasiennya menghilang di sana. Dan ketika ia melihat tulisan di kertas tersebut, ada tulisan ibu. Apakah suster itu memahaminya? Polisi ternyata segera bergerak mencari wanita ini yang diculik ibunya sendiri. Namun sayang, eskalator rusak dan tidak bisa dipakai. Saat itulah tiba-tiba polisi berhasil menemukan mereka. Dan ketika ibunya menodongkan senjata, polisi langsung menembak bahu ibu itu. Ibunya terjatuh di depan anaknya sendiri. 7 tahun kemudian akhirnya wanita ini bebas dari jeratan ibunya dan ia bisa berjalan sedikit menggunakan tongkat. Ternyata ia di sini bertemu dengan ibunya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Film pun selesai.